pada 21 April lalu. Umat Katolik di seluruh dunia kehilangan sosok penting dalam keyakinan mereka. Jorge Mario Bergoglio, atau yang biasa disebut Paus Fransiskus, yang merupakan petinggi agama Katolik dan juga pemimpin Gereja Vatikan saat ini, menghembuskan nafas terakhirnya di kota Vatikan. Ia meninggal di usianya yang ke-88 tahun. Paus meninggal sehari setelah kemunculannya di lapangan Santo Petrus Vatikan, pada hari Paskah yang dilaksanakan Minggu 20 April lalu. Namun dalam kematian sang pemimpin umat Katolik ini, banyak orang-orang yang menyangkut pautkan apabila kematian Paus Fransiskus ternyata sudah diramalkan peramal Eropa yang hidup pada abad pertengahan bernama Nostradamus. Tidak hanya kematian Paus Fransiskus, kematian Ratu Elizabeth pada tahun 2022 juga disebut ada dalam buku ramalan Nostradamus. Nostradamus juga meramalkan tentang peristiwa-peristiwa besar lainnya, seperti Revolusi Prancis, lahirnya Hitler sebagai biang Perang Dunia II, hingga terjadinya peristiwa bom atom di Hiroshima Nagasaki. Padahal Nostradamus sendiri hidup di tahun 1500-an Masehi. Lantas apakah benar adanya, apabila peristiwa-peristiwa tersebut sudah tercatat di buku ramalan Nostradamus, termasuk kematian Paus Fransiskus tersebut? Lalu siapakah sebenarnya Nostradamus itu? Dan apa isi dari ramalan-ramalan tersebut? Dan apakah benar setelah kematian Paus Fransiskus, dunia akan mengalami perang besar hingga akan terjadi wabah penyakit baru? Michel de Nostredame, atau yang lebih dikenal dengan nama Nostradamus, merupakan pria yang lahir pada 14 Desember 1503 Masehi di Saint-Rémy de Provence, Prancis. Nostradamus merupakan seorang dokter, pengarang, serta konsultan astrologi yang terkenal dengan ramalannya di abad ke-16 Masehi. Nostradamus dikenal luas melalui karyanya yang berjudul Les Prophéties, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1555 Masehi. Karyanya itu berisi lebih dari 1000 kuatrain, yang dipercaya mampu meramalkan berbagai peristiwa besar di masa yang akan datang. Pada masa mudanya, Nostradamus belajar kedokteran di Universitas Montpellier, Prancis. Meskipun ia sempat didepak karena dianggap melanggar aturan universitasnya terkait penjualan obat-obatan masa itu. Tidak hanya itu, Nostradamus juga merupakan seorang dokter wabah di masa abad pertengahan ketika Eropa saat itu dilanda wabah mengerikan. Pada abad ke-16-an sendiri, merupakan periode yang cukup menyedihkan bagi sebagian besar orang Eropa, karena mereka menghadapi perang di mana-mana, gagal panen, hingga tingkat kelaparan yang tinggi. Pada masa itu, wabah melanda berbagai wilayah Eropa, termasuk di Prancis tempat tinggal Nostradamus. Di tengah kekacauan tersebut, ramalan Nostradamus memberikan peringatan sekaligus rasa nyaman yang aneh bagi masyarakat setempat. Para pengikut Nostradamus pada saat itu melihat karyanya bagaikan sebuah cara untuk memahami dunia yang bergejolak. Mereka juga merasa dan mempercayai bahwasanya perubahan akan datang di esok hari. Anehnya ratusan tahun kemudian, para sejarawan mengeklaim bahwa tulisan-tulisan Nostradamus telah meramalkan banyak peristiwa besar bagi dunia, termasuk Perang Dunia II, pengeboman nuklir di Hiroshima Nagasaki, kebangkitan Hitler hingga wabah COVID-19 kemarin. Meski demikian, Nostradamus tak pernah mencatat nama-nama peristiwa tersebut secara jelas. Ramalan Nostradamus itu ditulis dalam istilah yang sangat tidak jelas, yang dapat disesuaikan dengan kondisi apapun. Meskipun demikian, nama dan ramalannya telah bertahan dalam imajinasi publik selama beratus-ratus tahun lamanya. Adapun bunyi ramalan Nostradamus, yang dianggap tertuju kepada Hitler, yang dianggap biang keladi terjadinya konflik besar dalam sejarah manusia. Tulisan itu berbunyi, "Dari kedalaman Eropa Barat, ada seorang anak muda yang akan lahir dari kalangan orang miskin. Dengan lidahnya ia akan merayu pasukan besar. Ketenarannya akan meningkat ke penjuru wilayah timur. Dan binatang buas yang kelaparan akan menyeberangi sungai-sungai. Sebagian besar medan perang akan melawan pria itu. Ke dalam sangkar besi, sang agung itu akan ditarik ketika anak Jerman tidak memperhatikan apapun." Sebagian orang mempercayai apabila tulisan itu tertuju kepada Adolf Hitler, yang dianggap orang sebagai pemicu terjadinya Perang Dunia II. Terkait dengan kematian Paus Fransiskus kemarin, banyak orang yang menghubung-hubungkan dengan isi ramalan Nostradamus, yang ramalan itu bertuliskan, melalui kematian seorang paus yang sangat tua, seorang Romawi berusia lanjut akan terpilih. Tentang dia akan dikatakan bahwa dia melemahkan tahta sucinya, tetapi dia akan bertahan lama dengan aktivitas yang mengagumkan.
Meskipun ramalan Nostradamus kerap bersifat ambigu, tetapi banyak orang yang melihat apabila syair ini ada hubungannya dengan kematian Paus Fransiskus saat ini. Dalam syair tersebut juga mencatat bahwasanya setelah kematian Paus tua tersebut, akan terpilih seorang Paus baru yang lebih muda dan kuat dari Roma, yang dianggap akan melemahkan kekuasaan spiritual Gereja Roma, tetapi ia akan memimpin dalam waktu yang sangat lama dengan berbagai aktivitasnya. Meskipun interpretasi ini beragam dan tidak pasti, namun dianggap sebagai gambaran transisi kepemimpinan penting dalam Gereja Katolik. Selain itu, ramalan tersebut juga mengisyaratkan tentang akan kemunduran Gereja Katolik dalam peran globalnya setelah kepergian Paus Fransiskus, serta potensi akan adanya perang besar, wabah penyakit baru, dan bencana alam di tahun-tahun yang akan datang. Ramalan ini sering dipandang sebagai peringatan simbolis tentang perubahan besar yang sedang dan akan terjadi di dunia. Namun ramalan ini lagi-lagi bersifat ambigu, meskipun banyak yang membicarakan dan menerka-nerka soal ramalan tersebut.